warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam pelajaran kali ini kita ada di pertemuan yang kedua, yaitu pelajaran mengenai teks naratif. Nah, sebelum itu Ibu akan tanyakan dulu pada anak-anak ya. Apakah hari ini anak-anak bahagia, ceria, dan gembira? Baiklah. Nah, sebelum pelajaran Ibu absen dulu ya anak-anak. Nama-nama anak-anak yang terserah sudah dipanggil dan sudah. Apa ada dari anak-anak yang belum kenal sama teman-temannya? Kalau belum kenal, ayo kenalan dulu. Dan murid-murid berkenalan dengan satu sama lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk materi ya. Semuanya, kalau tidak ada yang dipahami nanti anak-anak bertanya. Kalau sudah paham berarti tinggal mendalami saja, baiklah. Nah, Ibu di sini akan Ibu di sini memberi materi bahasa Indonesia tentang teks naratif ya. Teks naratif itu ada berbagai jenis kan. Di antaranya ada cerpen, cerita inspiratif, ada novel, cerita fabel, ada biografi, ada cerita fantasi, fairy tales atau cerita khayalan, dan misteri. Yang selanjutnya ada cerita seram atau horor, dan terakhir ada romansa. Nah, itu beberapa dari berbagai teks naratifnya, diantaranya yaitu ya. Nah, selain itu teks naratif juga bisa dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat dan pesan yang disampaikan, seperti narasi ekspositoris sama narasi sugestis. Nah, dari itu apakah ada yang anak-anak atau ada teman-teman sudah nonton? Teman-teman, apa ada yang tidak dimengerti di antara pembelajaran teks naratif ini? Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi ya. Baiklah, silakan. Nah, kan di sini teman-teman masih banyak yang tidak mengerti ya. Itu ada di belakang yang bertanya, Bu, cerita cerpen itu seperti apa? Nah, cerita cerpen itu yang cerita pendek yang biasanya melibatkan satu insiden atau peristiwa. Jadi ceritanya itu hanya apabila dituliskan dalam buku hanya beberapa lembar ataupun bisa hanya 2 lembar saja begitu. Nah, ceritanya itu sudah ada alur yang jelas, tokoh, dan juga tujuan dari cerita tersebut. Amanatnya juga ada di situ. Jadi ceritanya itu hanya pendek dan nggak terlalu panjang seperti novel. Begitu. Nah, tadi Aldo kan tanya ya, kalau novel itu ceritanya panjang yang melibatkan banyak karakter dan peristiwa. Jadi lebih banyak dari cerita pendek. Kalau cerita pendek kan biasanya kita cuma, seandainya si Aldo nih ya, Aldo ngangkat cerita Timun Mas. Nah, Timun Mas itu kan cuma melibatkan beberapa tokoh, berapa kan ya? Ayo. Nah, baiklah, kita lanjutkan ya. Tadi kan Aldo tanya. Iya. Kalau novel ya. Nah, novel ini kan cerita yang panjang yang melibatkan banyak karakter dan peristiwa tuh, kayak novelnya seperti novel itu
Kalian tahu Ayat-Ayat Cinta itu kan sampai difilmkan ya. Nah, difilmkan itu kan berarti dia tokohnya itu banyak, karakternya banyak, apalagi plot ceritanya atau alur ceritanya itu kan terstruktur gitu. Jadi di situ yang disebut novel yang panjang. Baiklah itu ya. Nah, tadi siapa yang tanya cerita fantasi? Dia kan ya, dia tanya, Bu, cerita fantasi itu cerita yang gimana? Cerita fantasi itu cerita yang melibatkan elemen-elemen yang tidak realistis atau supranatural. Seperti kalian tahu cerita transmigrasi dari seorang yang telah meninggal dan berpindah jiwa kepada yang lainnya begitu. Nah, lalu kamu apa yang tidak dimengerti? Teman-teman, kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan kepada ibu ya, jangan sungkan-sungkan, dan semuanya kan bisa belajar, kita belajar bareng ya Bu. Kasih. Nah, tadi kan ibu belum menjelaskan narasi ekspositoris sama narasi sugestif. Narasi ekspositoris itu karangan narasi yang bertujuan untuk membaca pikiran pembaca supaya tergugah dari kisah yang diuraikan oleh penulis. Biasanya seperti cerita yang menyentuh hati, ataupun film yang sekarang sudah banyak yang nonton ya, 172 Days itu kan, itu mengisahkannya tuh, setiap orang yang menonton ataupun membaca ceritanya tuh kayak tersentuh banget kan. Jadi dia itu ngikut sama kayak tergugah gitu dari kisahnya. Dan yang terakhir kan ada narasi sugestif. Ini karangan narasi yang memiliki tujuan untuk membawa perasaan pembaca supaya tergugah dari kisah yang diuraikan oleh penulis. Hampir sama, tapi kalau ekspositoris itu membawa pikiran yang seperti terbawa oleh pikiran atau suasananya. Nah, kalau yang sugestif ini perasaannya seperti melo, senang, ataupun kayak greget gitu loh. Nah, itu macam-macam teks naratifnya ya. Nah, kalau ada yang tanya nih, kan ada yang tanya tadi, apa perbedaan antara cerita pendek, cerpen, dan novel? Nah, tadi kan ibu menjabarkan cuma beda dari segi panjang atau pendeknya kan, tapi ada lagi perbedaannya. Perbedaan utamanya itu terletak antara cerita pendeknya dan novel terletak pada panjangnya kan, yang ibu tadi jelaskan. Nah, cerpen itu biasanya lebih pendek dan langsung pada pokok ceritanya. Cerpen biasanya berfokus pada satu insiden, memiliki satu plot dan atau alur, dan melibatkan sejumlah kecil karakter seperti dalam satu duduk, dan cenderung lebih padat dan langsung pada ceritanya. Maksudnya satu duduk apa sih Bu? Ya kayak kita ya, ini kan mau baca cerita cerpen lah ya, kita duduk nih, nah ini nggak ada 1 jam lah ya, nggak ada 1 jam tapi udah selesai begitu. Jadi cuma satu duduk. Dalam cerpen ini setiap kata penting dan tidak ada ruang untuk detail yang tidak perlu. Jadi langsung to the point lah, kalau orang-orang sekarang ngomongnya to the point ya. Nah, lalu tuh ada novel kan ya. Kalau novel ini lebih panjang dan memiliki plot yang lebih kompleks. Novel biasanya melibatkan beberapa konflik yang terjalin dan mungkin memiliki beberapa alur cerita yang berjalan seiringan dalam novel. Dalam novel ini karakter dan latar lebih berkembang, dan penulis memiliki lebih banyak ruang untuk menjelaskan dan mengembangkan detail dan latar belakang. Novel biasanya dibaca dalam beberapa sesi dan membutuhkan investasi yang lebih besar.
Jadi perbedaan utamanya antara keduanya adalah panjang dan kedalaman ceritanya. Namun baik cerpen maupun novel sama-sama berpotensi untuk memberikan pengalaman membaca yang memuaskan dan berkesan bagi pembacanya. Begitu. Nah kan banyak nih ya dari teman-teman yang gak terlalu suka membaca. Kalau sebenarnya sih membaca itu lebih ke kita hobi ya. Ada kan ya yang salah satunya ini, Bu saya nggak hobi membaca, Bu saya hobinya menulis. Yang satunya, Bu saya nggak hobi membaca dan menulis, saya lebih hobi mendengarkan. Nah itu kan beda-beda, karakter dari teman-teman sendiri kan beda-beda semua ya. Jadi kita tuh optional aja, kalau kita nggak suka membaca, kita mendengarkan saja sudah cukup. Tetapi alangkah baiknya nih ya, kalau mendengarkan sambil ditulis. Dan jadi kita paham apa tuh yang didengarkan, apa isinya, apa pentingnya buat kita, begitu. Nah lalu kan ada yang tanya, Bu keuntungan dari membaca tuh apa sih, atau apa keuntungan membaca cerpen dibandingkan novel gitu. Kalau membaca cerpen kan memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan novel itu, kayak hemat waktu pertama dan fokus, varietas dan pembelajaran, kreatif sama kepuasan cepat, kan semuanya lebih singkat begitu. Maksudnya apa sih Bu? Gitu kan. Nah kalau hemat waktu kan kalau kita baca cerpen itu biasanya lebih pendek dibandingkan novel kan ya. Kalau novel itu kita nggak bisa sekali duduk. Kalau novel tuh kita baca nanti sekarang deh ya, sekarang baca, nanti 1 jam masih kita baca, itu pun masih dapat kayak part atau bab ke berapa, masih bab 1 atau bab 2. Sedangkan setiap bab itu kan ceritanya panjang-panjang kan ya. Jadi kalau baca novel kita nggak hemat waktu, tapi kalau cerpen kita hemat waktu. Ini nih sangat cocok kan bagi orang-orang yang sibuk dan tidak memiliki banyak waktu untuk membaca. Nah yang kedua, kita tuh bisa lebih fokus. Nah fokus cerpen biasanya berfokus pada satu insiden atau konflik. Jadi ceritanya cenderung lebih padat dan langsung ke pokok permasalahan. Ini bisa membuat pembaca lebih mudah untuk mengikuti alurnya. Jadi kalau kita fokus tuh ya, nanti teman-teman tuh bisa kayak mengikuti alur ceritanya, alur cerita novelnya atau plot twistnya tuh. Nah tadi kan siapa yang tanya lagi kan ya? Ada yang tanya lagi, Bu itu kalau kreativitas kan ada tuh, di kreativitas ada pembelajaran sama kepuasan cepat, itu maksudnya apa ya? Nah kalau di sini nih kepuasan cepat itu yang dimaksud itu bisa merasa puas setelah menyelesaikan sebuah cerita dalam waktu singkat. Kalau ke kreativitas, karena cerpen itu biasanya tidak menjelaskan semua detailnya, pembaca memiliki ruang lebih banyak untuk menggunakan imajinasi mereka. Jadi kalau kita bisa ataupun lagi membaca suatu cerpen ya, nah di cerpen itu nanti kita bisa menggambarkan apa imajinasi kita sendiri, dan nanti kita gambarkan sesuai keinginan kita sendiri. Jadi begitu. Nah kalau untuk pembelajaran itu kan cerpen seringkali berisi pesan moral atau pelajaran hidup yang bisa langsung dipahami oleh pembaca. Karena kan tidak setiap cerita ada pesan moralnya, tetapi kan setiap cerita bisa saja ada pesan moralnya di dalamnya. Jadi teman-teman bisa mengambil pesan moral tersebut. Namun cerpen lebih baik daripada novel. Tidak berarti bahwa cerpen itu lebih baik daripada novel. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Pilihan antara cerpen dan novel sebagian besar tergantung pada preferensi pribadi dan waktu yang dimiliki untuk membacanya. Jadi tergantung hobi kita juga. Kalau misalkan
teman-teman tidak suka membaca, ya tidak masalah. Sebagian ada yang suka membaca, sebagian ada yang suka menulis, dan sebagian ada yang suka mendengarkan saja. Kita berlanjut lagi ya. Kan ada teks naratif, kan teks naratif itu sendiri adalah jenis teks yang digunakan untuk menceritakan suatu cerita atau kejadiannya. Biasanya teks naratif memiliki struktur yang terdiri dari pengenalan, pengembangan cerita, klimaks, dan penyelesaiannya. Nah, teks naratif ini bisa berupa cerita pendek, dongeng, novel, legenda, atau bahkan skenario film. Nah, kalau teman-teman mau cari cerita ataupun kan teman-teman ada yang suka baca cerita ataupun mendengarkan ya. Nah, berikut ini kan ada beberapa contoh dongeng yang populer ataupun yang sering didengar lah, setidaknya teman-teman sudah tahu cerita ini, yaitu tentang cerita Cinderella, Putri Salju dan 7 Kurcaci, Little Red Riding Hood. Itu juga ada, itu gadis yang pergi mengunjungi neneknya dengan membawa keranjang makanan. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan serigala licik dan berusaha mencuri makanannya, itu yang pakai tudung merah itu loh. Nah, ada juga Beauty and the Beast, tahu kan? Setidaknya teman-teman tahu, pasti tahu. Nah, ada Three Little Pigs, ini dongeng yang jarang ditemui, tapi dongeng ini tentang 3 babi kecil yang membangun rumah mereka sendiri. Ketika serigala datang untuk meniup rumah mereka, hanya babi yang bangun rumah dengan bahan yang paling kuat yang bisa bertahan. Ini seperti dongeng yang menceritakan kalau semuanya itu bisa kepercayaan dari 3 babi inilah. Ya begitulah. Nah, lalu kan tadi siapa tuh? Tadi Siti ya. Siti tanya, "Ibu, apakah ada dongeng yang menceritakan tentang seorang pahlawan yang menyelamatkan kerajaan?" Tentu ada ya, tentu ada. Nah, ini ada contoh dongeng yang menceritakan tentang seorang pahlawan yang menyelamatkan kerajaan, yaitu ini ada dongeng Arthurian. Atau dongeng ini menceritakan tentang Raja Arthur, seorang pahlawan legendaris yang memimpin Knight of the Round Table. Dia bertarung melawan musuh-musuh yang jahat dan berusaha memulihkan keadilan di kerajaannya. Terus ada dongeng Aladin, tahu pastinya ya kan. Biasanya kalau nggak suka membaca, suka menonton juga kan. Ini kan sudah ditayangkan di film juga. Dongeng Aladin ini meskipun bukan pahlawan kerajaan secara langsung, Aladin adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan kerajaan dengan menggunakan lampu ajaib yang ditemukannya. Dia mengalahkan Jafar, penasihat jahat, dan mengembalikan kerajaan kepada sultan. Nah, terus ada dongeng lagi, dongeng Mulan. Meskipun tidak secara khusus tentang menyelamatkan kerajaan, Mulan ini adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan Tiongkok dengan menyamar sebagai seorang pria dan bergabung dengan tentara untuk melawan invasi bangsa Han. Dan yang terakhir ada dongeng Sleeping Beauty. Tahu lah ya, putri yang suka tidur itu. Bukan suka tidur, tetapi dia menyelamatkan, ada ini
Pangeran yang berani adalah pahlawan dalam dongeng ini. Dia menyelamatkan Putri Tidur dari kutukan jahat yang dia terima saat masih bayi. Pangeran berani menghadapi berbagai rintangan untuk mencapai istana dan mencium Putri Tidur yang tertidur pulas, membangunkannya dan menyelamatkan kerajaan. Tahu kena anu ya. Waduh, arek rame wae jana wis gak apa-apa. Ini betul-betulnya sudah tidur keduanya. Nah, yang kedua nih kan ada ya teks. Nah, yang kedua kan tadi kita sudah membahas teks naratif. Nah, sekarang kita membahas teks deskriptif. Deskripsi dalam teks naratif. Membantu membawa cerita menjadi lebih hidup dan memungkinkan pembaca untuk membayangkan dengan jelas suasana dan detail dalam ceritanya. Ini kan tadi ada yang tanya bagaimana, belum ada yang tanya, tapi ini bisa menjadi referensi buat yang ingin bertanya. Bagaimana deskripsi dalam teks naratif dapat membantu pembaca membayangkan suasana tempat dalam cerita. Nah, deskripsi dalam teks naratif memiliki peran penting dalam membantu pembaca membayangkan suasana tempat dalam cerita. Dengan menggunakan deskripsi yang detail dan valid, pembaca dapat membentuk gambaran visual dalam pikiran mereka tentang bagaimana tempat tersebut terlihat, terasa, dan terdengar. Berikut adalah beberapa cara deskripsi dalam teks naratif membantu pembaca membayangkan suasana tempatnya. Jadi kalau suatu cerita tidak bisa menggambarkan suasana dalam cerita tersebut, maka belum disebut sebagai cerita karena terkadang pembaca kurang puas karena dia belum menemukan tempat yang pas untuk dibayangkan dalam cerita. Ini ada visualisasi. Deskripsi yang menggambarkan detail fisik seperti warna, bentuk, ukuran, dan tekstur membantu pembaca membayangkan tampilan visual tempat tersebut. Misalnya deskripsi tentang rumah yang terbuat dari kayu dengan atap yang reot akan membantu pembaca membayangkan rumah yang rapuh dan membutuhkan perbaikan. Jadi kita akan berangan-angan, oh iya, rumah ini yang terbuat dari kayu dan rapuh, reot, berarti rumah ini hampir rusak dan butuh perbaikan. Jadi kita akan membayangkan sebuah gubuk. Nah, gubuk ini akan menjadi latar tempat dalam cerita yang akan kita masuki dalam cerita yang akan kita bayangkan. Nah, lalu ada atmosfer. Deskripsi dapat membantu menciptakan atmosfer atau suasana tertentu dalam tempat tersebut. Misalnya, bunga-bunga berwarna-warni di taman dan udara segar yang harum akan membantu pembaca merasakan suasana yang indah dan menyegarkan. Seperti andai kata kita mendeskripsikan sebuah taman dengan keindahan yang luar biasa. Seperti contoh, suatu taman yang luas dengan hamparan bunga mawar di atasnya dan angin menerpa sepoi-sepoi, dan kita akan merasakan apa itu yang dinamakan dengan taman dengan kesejukan. Dan suara. Deskripsi juga dapat menggambarkan suara-suara yang ada dalam tempat tersebut. Misalnya, deskripsi tentang angin yang berhembus kencang atau suara dentuman pedang dalam medan perang akan membantu pembaca membayangkan suasana dengan lebih hidup. Seperti saat adanya angin puting beliung,
bertabrakan dengan pohon, itu akan menyebabkan bunyi yang khas seperti bunyi pohon patah yang sering kita dengar dengan bunyi krak, dan lalu akan tumbang dengan sendirinya. Biasanya kalau pohon tumbang itu kan kan gitu kan. Nah, di sana akan ada imajinasi tentang suatu pohon yang roboh dengan angin kencang. Dan yang terakhir itu ada emosi. Deskripsi yang memperlihatkan detail emosional juga dapat membantu pembaca merasakan suasana tempat tersebut. Misalnya seperti deskripsi tentang mata biru sang ratu yang hangat dan senyumannya yang menenangkan akan membantu pembaca merasakan kehangatan dan ketenangan di sekitar sang ratu. Seperti contoh, membayangkan seorang ratu dengan kecantikan dan keanggunannya yang terlukis di wajahnya seperti pahatan makhluk yang sempurna. Deskripsi yang baik dalam teks naratif memberikan informasi yang cukup untuk membantu pembaca membayangkan suasana tempat dalam cerita yang jelas. Hal ini memungkinkan pembaca untuk terlibat secara emosional dan lebih terhubung dengan cerita yang sedang dibacanya. Nah, apakah teman-teman sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan? Dan apabila teman-teman masih ada yang belum mengerti, Ibu akan menjelaskan ulang lebih detailnya lagi secara ringkas. Karena waktu kita hanya tinggal 20 menit lagi, jadi Ibu tidak akan lama-lama. Ibu akan menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran materi hari ini ya. Tentang teks naratif adalah jenis teks yang digunakan untuk menceritakan suatu cerita atau kejadian. Teks ini memiliki struktur yang terdiri dari pengenalan, perkembangan cerita, klimaks, dan penyelesaiannya. Dalam teks naratif terdapat elemen-elemen seperti karakter, plot, setting, dan tema. Tujuan dari teks naratif adalah untuk menghibur, mengajarkan, atau menyampaikan pesan moral kepada pembaca. Deskripsi dalam teks naratif digunakan untuk menggambarkan suasana, tempat, karakter, atau objek dalam cerita. Dengan bantuan deskripsi yang detail, pembaca dapat membayangkan dengan jelas apa yang sedang terjadi dalam cerita dan merasakan suasana tempat yang digambarkan. Jadi itu materi hari ini. Mungkin Ibu ada salah kata, maaf untuk itu ya teman-teman, karena kita sama-sama belajar, dan semoga di pertemuan minggu depan kita akan mempelajari materi yang selanjutnya. Baiklah, mari kita tutup dengan bacaan doa. Kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Baiklah, selesai. Selamat sore teman-teman semuanya, dan semoga hari kalian menyenangkan. Ibu undur diri, nanti pertemuan minggu depan kalian tinggal menyiapkan teks yang selanjutnya. Yang hari ini adalah teks naratif dan besoknya lagi teks ekspositoris. Oke? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.